Saksi ahli Profesor Roni Niti Baskara memaparkan soal kamera pemantau CCTV 7 saat Jessica mengambil sesuatu dari dalam tas, pindah tempat duduk dekat Mirna hingga mengibaskan rambutnya. Ahli menambahkan bahwa mengibas rambut adalah sinyal menenangkan atau menyamankan diri sendiri ketika berada dalam situasi tegang. Pada pukul 16.2259 WIB, Jessica duduk di paling ujung. Setelah mengambil sesuatu dari dalam tas, menengok ke belakang sesaat, lalu duduk ke tempat atau dekat tempat di mana Mirna nanti duduk, dalam kurung 16.23.38, dan memperbaiki posisi duduknya beberapa kali. Setelah itu bergeser dan mengibaskan rambut dengan kedua tangan 16.23.43. Baik. Mengibaskan rambut adalah sinyal menenangkan, menyamankan diri ya, sendiri. Ketika berada dalam situasi dan kondisi yang dianggap membuatnya tidak nyaman, membuatnya gelisah, tegang, cemas. Ketika seseorang berada dalam situasi kondisi tersebut, ia akan menyentuh bagian tubuhnya sendiri dan Jessica menyentuh, memegang rambutnya. Bukan asal bicara, beberapa yang ada di dalam BAP ini salah satu tanda dia tidak nyaman pada saat itu. Jadi saat 16.23.43 itu. Berikut lagi kita lanjutkan ya. Nomor 3. Tangannya. Yang ini, Pak. Ya. Tangannya terlihat masuk dalam tas lagi. 16.23.48. Sayang sekali aktivitas kedua tangannya terhalang semacam pepohonan di sana, sehingga untuk mengetahui aktivitas Jessica di bagian tengah kursi sukar dipastikan. Yang terlihat hanya tangan yang berulang kali membelai atau merapikan rambut dan wajahnya yang kerap menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini tanda-tanda kecemasan juga, kegelisahan. Berikut 4. 16.28.41, Jessica menggeser suatu benda atau paper bag di atas meja, seakan ia ingin menghalangi sesuatu dengan benda tersebut. Gestur menghalangi ini umumnya dilakukan seseorang ke orang di depannya atau untuk menyikapi suatu situasi dan kondisi yang membuatnya tidak nyaman. Untuk memegang tas, mengunci tas, karena pengamatan mengalami kendala oleh adanya semacam pepohonan yang menghalangi posisi Jessica. 16.35.4, atau kurang lebih sampai 16.35.6, tangan Jessica mengambil sesuatu dari belakang benda atau paper bag yang tadi ia letakkan sebelumnya. 16.33.12 hingga 16.33.15, Jessica seperti mengembalikan sesuatu yang tadi ia ambil, sayang terhalang benda atau paper bag yang tadi ia letakkan sehingga sukar diduga benda tersebut. 16.34.02, benda yang atau paper bag yang tadi ia letakkan untuk menutupi aktivitas tangan kanan ia pindahkan kembali. 16.34.17, tangan kanan Jessica ke tempat yang tadi ia halangi dengan benda tersebut. 16.34.43, kedua tangan Jessica seperti memegang tasnya, tak mengambil sesuatu atau menutup tas. 17.03.29, Jessica pindah kembali ke tempat semula saat ia pertama kali datang, setelah sebelumnya melakukan beberapa perilaku tertentu. Jadi ia telah duduk di tempat dekat posisi Mirna kelak selama kurang lebih 39 menit 51 detik. 17.03.39, Jessica mengambil sesuatu dari meja depan tempat Mirna duduk. Entahkah apakah itu berisi gula, supi, susu, tisu, dan seterusnya, sepertinya diarahkan ke mulutnya. 17.03.44, benda yang tadi Jessica ambil ia letakkan kembali sembari menengok ke kiri dan belakang. Menengok ke kiri dan ke belakang juga merupakan tanda kecemasan, takut ada yang melihat, dan kegelisahan. Lanjut, Pak. Baik, coba digambarkan pada saat 17.18.10, pada saat Hani datang. 17.18.10, Hani berlari kecil, langkah kakinya seperti happy feet, sedikit meloncat-loncat, menghampiri dan meluk erat Jessica. Tubuh dirapatkan, sebagian besar tubuhnya menyatu dengan Jessica. Sedangkan Mirna hanya memeluk Jessica dengan satu tangan yang mengelus-ngelus punggungnya, tetapi ia memberi jarak. Ia tidak memeluk erat Jessica dan menyatukan kedua tubuh sebagaimana halnya Hani. Nah, perilaku nonverbal memberi jarak ini menunjukkan bahwa Mirna merasa tidak nyaman
melakukan pertemuan dengan Jessica di saat itu. Ya. Setiap orang cenderung mendekatkan tubuhnya ke orang lain yang membuatnya nyaman. Ketika tidak nyaman, mereka akan menjauhkan diri. Memberikan jarak tersebut merupakan bahasa tubuh gestur, perilaku nonverbal yang menunjukkan penolakan atau dalam reaksi otak limbik merupakan proses hindari. Apa yang dimaksud dengan otak limbik? Di dalam kepala manusia ada 3, ada batang otak, ada otak neokorteks, dan ada otak limbik. Otak neokorteks adalah otak yang menyuruh kita berbohong, keluar dalam kalimat perkataan. Dan kemudian wajah yang dibikin-bikin, tangan dibikin-bikin dan sebagainya. Kelihatan orang bisa yakin, bisa tidak. Tetapi otak limbik adalah otak yang jujur. Ya. Otak jujur menghasilkan kemudian gerakan-gerakan tertentu dari bagian tubuh sehingga kemudian itu menjadi. Pemirsa, saksi ahli Roni Ramaniti Baskara juga menyatakan bahwa Jessica Kumala Wongso bukanlah seorang psikopat. Ya, sebab Jessica hanya memiliki 4 ciri orang psikopat dari total 22 ciri yang ada. Di awal BAP yang pertama, Pak JPU, saya menuliskan bahwa saya menduga ada unsur-unsur psikopat dalam diri Jessica. Tapi saya katakan ini perlu diteliti kembali. Karena ciri-ciri psikopat itu menurut Profesor Her, guru saya, ada 22 ciri. Saya temukan dia cuma 4. Tidak ada artinya. Tapi kalau dengan scoring dilakukan, bahkan dan teori modern, alat modern di Amerika dengan menggunakan scanning segala macam, memang betul itu bisa ketahuan seorang itu psikopat apa tidak. Ya. Dan saya meralat kembali dia bukan psikopat, akan tetapi, nah ini dia. Menurut saya, setelah saya melihat peristiwa itu semua, maka beliau ini memperoleh atau termasuk tipe-tipe yang disebut dengan gabungan dari narsistik, ya, tapi orang-orang adalah perasaan mudah berubah, memanfaatkan orang lain, meninggalkannya setelah orang tersebut tidak bisa dimanfaatkan lagi, memiliki kebutuhan yang besar untuk dicintai, ya, seperti anak kecil, tetapi memiliki sedikit kemampuan untuk mempertahankan hubungan yang dibina, tidak suka dikritik, sensitif, selalu mengingat pada yang menyakiti dirinya, selalu mengingat kesalahan orang lain, tidak pernah mengingat kebaikan orang lain terhadap dirinya, mengungkit luka lama, mengungkit perbuatan orang lain yang dulu pernah menyakiti dirinya. Dan ketika ingin Anda mengakhiri hubungan dengan dianya, dia tidak mau, dia ingin Anda tetap loyal pada dirinya. Dia ini siapa? Kemungkinan besar adalah Mirna CS, barangkali kawannya di Australia, dugaan saya mungkin ada seorang familinya juga yang menjauh dan sebagainya. Ini yang saya lihat pertama kali dalam matanya, merasa sunyi, ya, ditinggal kawan-kawannya. Sehingga di dalam bukunya David Gibbons, even if you manage the end of the relationship, ya, unstable personality still want you to remain loyal. Tetap tidak mau ditinggal. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang menimbulkan kemudian Jessica merasa ditinggal dan sebagainya. Dan orang seperti itu dalam tipe unstable personality itu bisa melakukan kekerasan, baik menyakiti diri sendirinya atau keluar melakukan sesuatu.